Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Dokter, channel yang membahas tentang urologi, kesehatan, dan inspirasi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang apakah semua pembesaran prostat harus dilakukan tindakan operasi atau tidak, maka kali ini kita akan coba bahas tentang terapi alternatif yang dapat digunakan pada kasus-kasus pembesaran prostat. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk dapatkan video-video terbaru dari channel ini. Baik, kita mulai saja. Jadi, terapi pada kasus pembesaran prostat itu tidak hanya dilakukan secara pembedahan, namun juga ada pilihan-pilihan terapi lain yang akan kita bahas saat ini. Tujuan dari terapi pada kasus pembesaran prostat adalah untuk memperbaiki pasien. Biasanya nanti dokter spesialis urologi akan menjelaskan pilihan-pilihan terapi ini tergantung dengan derajat keluhan pasien, kemudian keadaan pasien, serta ketersediaan dari fasilitas tempat. Nah, beberapa pilihan terapi selain pembedahan, diantaranya yang pertama adalah terapi konservatif atau watchful waiting. Kemudian yang kedua adalah medikamentosa. Kemudian yang terakhir adalah terapi lain atau yang dilakukan pada kondisi khusus. Baik, kita bahas untuk yang pertama, yaitu terapi konservatif. Artinya dalam terapi konservatif ini pasien tidak mendapatkan terapi apapun, namun hanya dilakukan observasi, ya, dilakukan observasi. Istilahnya dalam urologi adalah watchful waiting. Jadi hanya ditunggu, kemudian diobservasi. Selain itu, pasien juga diberikan edukasi bagaimana menjaga lifestyle-nya. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan? Ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki keluhan pasien. Di antaranya adalah tidak banyak minum atau mengkonsumsi kopi atau alkohol setelah makan malam. Ini terutama untuk mengurangi keluhan kencing pada saat tidur, ya, terbangun untuk kencing saat tidur malam. Kemudian yang kedua adalah mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan iritasi pada kantong kemih. Contohnya kopi, coklat, kemudian jus-jus seperti stroberi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah batasi penggunaan obat-obat influenza yang mengandung fenilpropalamin. Kebanyakan obat influenza juga menginisiasi keluhan-keluhan dari pembesaran prostat itu semakin buruk. Kemudian yang keempat adalah tidak menahan kencing yang terlalu lama, karena ini bisa menyebabkan infeksi. Dan yang kelima adalah penanganan konstipasi atau kesulitan buang air besar. Nah, kemudian pasien itu akan diminta kontrol secara berkala kurang lebih 3-6 bulan sekali untuk menilai perubahan keluhan yang dirasakan. Nanti dokter akan melakukan evaluasi dari observasi yang dilakukan setelah 3-6 bulan tersebut. Baik, terapi yang kedua selain konservatif adalah medikamentosa, artinya menggunakan terapi obat untuk menangani keluhan-keluhan yang terjadi pada kasus pembesaran prostat. Ada beberapa jenis, ya, obat untuk pembesaran prostat. Dan yang paling dikenal itu ada dua golongan, yaitu alpha 1 blocker. Alpha 1 blocker ini fungsinya adalah untuk menghambat kontraksi dari otot polos prostat, sehingga otot polos prostat menjadi lebih rileks,
lalu kemudian tekanan dari saluran kencing itu menjadi lebih rendah, sehingga proses berkemih menjadi lebih lancar. Itu harapannya. Kemudian untuk jenis obat yang kedua adalah golongan 5-alfa reduktase inhibitor yang bekerja dengan menginduksi atau meningkatkan kematian dari sel atau proses dari apoptosis, sehingga diharapkan ukuran atau volume prostat itu dapat mengecil. Nah, dari hasil penelitian obat ini bisa mencapai target tersebut hingga 20-30%. Namun kita perlu tahu bahwa efek dari obat yang bisa menghasilkan prostat ini berdasarkan penelitian baru dapat terlihat hasilnya itu setelah penggunaan kurang lebih selama minimal 6 bulan. Nah, selain dua obat yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa jenis obat lain yang digunakan untuk mengurangi keluhan dari penyakit pembesaran prostat. Namun paling tidak dua obat tersebut yang paling utama digunakan. Obat-obat lain bisa berupa kombinasi dari kedua obat tersebut, ataupun bahkan ada fitofarmaka yang memang digunakan untuk mengurangi keluhan. Nah, berikutnya kita bahas tentang terapi lain selain dari konservatif dan medikamentose atau dengan obat-obatan. Terapi lain-lain dalam hal ini adalah ketika pasien tidak bisa dilakukan tindakan konservasi, tindakan pemberian obat, tindakan operasi bahkan, maka pilihannya adalah pilihan terapi lain-lain ini. Gitu. Di antaranya adalah penggunaan kateter, baik yang kateter menetap maupun kateter yang dilakukan hanya untuk mengosongkan kandung kencing kemudian dilepas kembali, namanya CIC. Atau satu lagi adalah pemasangan selang kencing dari perut, dikarenakan tidak bisa dilakukan pemasangan selang kencing atau kateter lewat saluran kencing biasa atau lewat uretra. Ini adalah salah satu tindakan emergensi yang biasa dilakukan di bagian urologi untuk mengatasi permasalahan retensi urin atau kondisi di mana pasien sama sekali tidak bisa kencing dan tidak bisa dilakukan pemasangan selang kencing seperti biasa. Jadi dilakukan langsung pada perut bagian bawah. Nah, mungkin itu yang bisa saya share pada pertemuan kali ini. Berikutnya saya akan coba bahas tentang contoh-contoh atau bagaimana sih terapi pembedahan pada kasus pembesaran prostat, apakah menyeramkan yang dikira atau tidak. Baik, sekali lagi ikuti terus channel Kang Dokter, channel yang membahas tentang urologi, kesehatan, dan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam sehat dari Kang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.